Oke semuanya, perkenalkan, nama saya Raffi Dodo Putra dengan 3 digit NIM 010 dari kelas Praktikum Sistem Pengenalan Elektronik Elektrik kelas A. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dari praktikum sebelumnya, yaitu implementasi dan analisa PWM. Di sini kita menggunakan Arduino Mega, dan di sini terdapat bagian-bagian dari fungsi dari setiap pin juga banyak lagi. Ada GND, ada VCC, terus ada USB, terus ada DC inputnya. Lalu kita juga menggunakan USB S2 Lolin. Lalu di sini saya akan menjelaskan apa itu PWM itu. PWM atau Pulse Width Modulation adalah sebuah teknik memanipulasi lebar pulsa sinyal digital dengan cara on atau off kan, yang meniru sinyal analog. Dan tujuannya itu untuk mengatur daya rata-rata yang dikirim ke beban, seperti meredupkan LED atau mengatur kecepatan motor. Untuk frekuensi PWM, yaitu seberapa cepat sih siklus nyala dan matinya berulang dalam 1 detik atau hertz. Frekuensi yang tinggi diperlukan agar beban tidak merasakan kedipan, melainkan rata-rata tegangannya. Lalu di sini ada penjelasan tentang duty cycle, di mana presentasi waktu di mana sinyal berada dalam kondisi high atau on dalam satu periode gelombang. Misalkan 0% atau mati total, 50% setengah waktu nyala, setengah mati, 2,5 volt jika sumbernya ada 5 volt, dan 100% akan terus menyala. Di sini terdapat gambar dari contoh duty cycle itu sendiri, di mana di sini kasusnya ada 0%, dan ini adalah 25%, dan ini ada 50%, 75%, dan juga 100%, di mana 100% itu akan menyala secara konstan. Dan untuk resolusi PWM adalah jumlah langkah atau step atau tingkat ketelitian dalam mengatur duty cycle. Jadi semakin tinggi bit resolusi, maka semakin halus juga perubahan tegangannya. Contoh pada 8 bit, di mana 256 langkah, 0 sama dengan 255 langkah, dan 10 bit adalah 1024 langkah. Jadi di sini juga terdapat dua tipe, di mana ada tipe PWM non inverting atau normal, di mana logikanya searah gitu. Semakin besar nilai duty cycle yang diatur, maka semakin lama juga waktu sinyal on-nya. Jika nilai PWM tinggi, tegangan output rata-rata maka akan tinggi juga. Logikanya terbalik, jika semakin besar nilai duty cycle yang diatur, maka akan semakin lama juga waktu sinyal low-nya atau off-nya. Juga pada PWM non-inverting ini lebih sering digunakan pada rangkaian aktif low, di mana nilai PWM tinggi sama dengan output rata-rata rendah. Dan di sini terdapat contohnya, di mana pada non-inverting, pada saat dia on, maka dia akan tinggi gitu. Maka dia akan menyala pada tegangan output rata-rata yang tinggi gitu, jika nilai PWM-nya tinggi. Sedangkan untuk non-inverting, maka dia akan sebaliknya. Pada slide ini akan menjelaskan tentang fase shift, di mana menggeser waktu mulai atau start dari gelombang PWM relatif terhadap sinyal referensi atau sinyal PWM lainnya. Juga ini sering digunakan dalam metode kontrol motor 3 fasa atau konverter daya untuk mengurangi riak atau noise.
Nah, Dan di 100 sini kHz frekuensi. saya akan menampilkan sebuah hasil praktikum atau percobaan PWM menggunakan Arduino Mega. 100 kHz frekuensi. Pada UI ini, di aplikasi ini kita mengaturlah frekuensinya, lalu duty cycle-nya juga. Nah, ini 98 kHz. Nah, kita akan coba di 0% duty cycle-nya. Nah, ke 30. Sini kita lihat bisa bahwa duty cycle-nya kita naikkan sampai 30% sehingga yaitu grafik pada oscilloscope akan berubah juga gitu. Kita duty cycle-kan ke sini saya naikkan juga ke 50%, maka jadi kebalikan juga pada yang atas melebar, yang bawah menyempit. Kita duty cycle-kan ke 80. Nah kan perbedaannya kurang lebih seperti itu, karena selanjutnya akan sama gitu, dimana pada perbedaannya di sini terdapat dua buah grafik di oscilloscope tersebut, di mana yang pertama ada non inverting dan yang kedua adalah inverting. Lanjut ke percobaan, di mana saya akan mencoba sebuah percobaan pada PWM inverting. Duty cycle 0%. Yang pertama, di sini dapat menampilkan sebuah grafik oscilloscope yang hanya lurus konstan. Frekuensi 25.000 Hz. Kita duty cycle ke juga pada di sini saya menambahkan duty cycle 0%. nilai dari duty cycle tersebut ke nilai duty cycle 10%, maka terjadi perubahan pada grafik di oscilloscope tersebut. Ini bisa kita perhatikan bahwa duty cycle-nya di sini saya berubahnya secara perlahan dan terjadi perubahan juga pada grafik di oscilloscope-nya. Lalu untuk percobaan 3, di sini terdapat video dokumentasi dari percobaan pergeseran fase, di mana masih tetap menggunakan microcontroller yang sama yaitu ATmega. Jadi pada aplikasi yang ditampilkan pada laptop itu digunakan sebagai mengatur gitu untuk pergeseran dari fasenya itu sendiri. Sini kita bisa lihat pada pengaturan sebelah kiri, di situ dengan menggeserkan sebuah kursor atau grafik level tersebut, maka sinyal yang ditampilkan pada oscilloscope itu akan terus bergeser gitu. Dan selanjutnya terdapat percobaan menggunakan WMOS gitu, atau ESP32X2 mini. Dimana di sini pada aplikasi ini kita dapat mengatur dari frekuensinya, lalu duty cycle-nya, juga resolusi PWM-nya, dan juga terdapat opsi COM yang kita gunakan. Lalu yang nantinya akan dihubungkan kepada ESP WMOS, dan di sini dia dapat ditampilkan gitu pada oscilloscope hasil dari kontrol PWM dari aplikasi laptop yang nantinya akan mengontrol dari PWM WMOS itu sendiri gitu. Nah,
kita juga bisa lihat gitu di sini kami mengatur frekuensi pada angka 127 Hz dan duty cycle 40%, dimana perubahan grafiknya itu terlihat gitu pada osiloskop yang hasilnya seperti ini. Juga pada di percobaan ini saya mencoba PWM inverting tapi menggunakan WMOS gitu, USP WMOS. Sini terdapat opsi frekuensi, duty cycle seperti pada umumnya. Nah, di sini dapat kelihatan hasil dari kontrol tersebut dapat ditampilkan pada osiloskop grafiknya. Itu terdapat perubahan pada grafiknya karena kita mengontrol dari duty cycle pada aplikasi tersebut gitu. Dan itu terjadi secara real time gitu perubahan dari grafiknya itu. Lalu pada percobaan selanjutnya itu pergeseran fase, di mana kita menggeser dari opsi dari si fase shift ini atau pada aplikasi PWM controller ini. Oke, sini akan mencoba untuk menggesernya dan perubahan pada grafik di osiloskop itu bergeser karena kita mengontrolnya dari aplikasi PWM controller tersebut untuk menggeser dari fase shiftnya. Mungkin cukup begitu saja presentasi dari hasil praktikum saya. Terima kasih.